Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami kandungan bait yang berisi nasihat yang kelima untuk menghafal Al-Quran, sekarang kita akan sharing bersama berbagai tips tentang jurus jitu menghafal Al-Quran. Tapi sebelum itu, maka perlu kita sampaikan bahwasanya di antara perkara yang perlu diingatkan kepada para penghafal Al-Quran adalah kenyataan yang ada, ya, bahwasannya sebagian orang terkena rasa minder dan putus asa sambil berkata, hafalanku lemah, aku sudah tidak muda lagi, aku tidak mampu menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan seperti ini sering kita dengar dan mungkin itu keluar dari lisan kita. Namun kita harus sadar bahwa sifat diri kita ini jika dibiasakan maka akan terbiasa. Akhirnya bisa karena biasa, insya Allah. Sebagai contoh, dulu kita pas kecil ketika dimasukkan ke TPA oleh orang tua kita dalam keadaan tidak bisa baca dan hafal Al-Quran, betul? Namun lambat laun setelah kita belajar di TPA tersebut, akhirnya kita bisa membaca Al-Quran dan kita hafal beberapa surat pendek dari Al-Quran. Bahkan ketika kita lahir ke dunia, kita tidak tahu apa-apa, ya. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi, ya, anggota badan ini merupakan alat untuk belajar, alat untuk menghafal. Jika seorang hamba mengikhlaskan niatnya kepada Allah, niscaya Allah akan membantunya untuk hafal Al-Quran. Tentunya di sana ada beberapa jurus yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, yang pertama adalah ikhlas menghafal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan niat kita dalam menghafal Al-Quran itu demi mendapatkan pujian, ketenaran, harta, tahta, atau tujuan duniawi lainnya. Sungguh telah datang hadis khusus berisi ancaman bagi mereka yang menghafal Al-Quran namun tidak ikhlas karena Allah, di mana Nabi SAW menyebutkan ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan diadili dan diazab pada hari kiamat oleh Allah. Salah satunya siapa? Seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan dia hafal Al-Quran, maka Allah datangkan dia. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut dan orang tersebut pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan pada nikmat-nikmatku itu? Maka dia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Kemudian Allah dustakan, kadzabta, kamu itu dusta, kamu itu pembohong. Tetapi walakinnaka ta'allamtal ilma liyaqal alim wa qara'tal Qur'an liyaqal huwa qari faqad qil. Tetapi engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari. Dan dahulu di dunia telah dikatakan seperti itu. Jadi dia sudah mendapatkan gelar itu semua, sudah dipuji. Maka dia pun diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya dan dicemplungkan ke neraka oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhlas, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah taala agar dimudahkan dan diistiqomahkan dalam menghafal Al-Quran. Gantungkan sepenuhnya harapan kita kepada Allah. Dialah yang telah berjanji untuk memudahkan Al-Quran. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Jangan malas untuk kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Carilah saat-saat mustajab untuk berdoa, seperti ketika kita sujud, atau setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum Anda salam, atau di sepertiga malam, dan lain-lain.
Dialah yang telah berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Itu nasihat yang pertama, ikhlas dalam menghafal dan berdoa kepada Allah agar kita mudah dan istiqomah dalam menghafal. Yang kedua, membaca tafsir ayat yang dihafal. Para peserta yang dirahmati Allah, tujuannya ya agar kita memahami apa yang sedang kita hafal, sehingga mudah bagi kita untuk menghafalnya. Sebagian ulama telah mengatakan al-fahmu thariqul hifdhi. Paham merupakan jalan mudahnya menghafal. Karena menghafal sesuatu yang kita sudah paham tentu lebih mudah dan lama lengketnya daripada menghafal yang belum kita paham. Sulit. Ya, lepas-lepas, sulit masuk, sudah masuk lepas-lepas. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tentukan target kadar hafalan dan sesuaikan dengan kemampuan ya dan waktu yang kita miliki. Misalkan per hari 1 halaman atau setengah halaman atau 1 ayat. Intinya sesuaikan dengan kemampuan kita dan waktu yang tersedia. Karena kita sadar bahwa kemampuan dan waktu setiap orang berbeda-beda. Dalam kitab Tabaqat Hanabilah, Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah pernah berkata, aku menghafal Al-Quran kepada Imam Asim bin Abi Najud. Ya. Beliau menyuruhku menghafal 1 ayat saja. Lihat, cuma 1 ayat. Sang imam mengatakan, hadza athbat laka, ini lebih kokoh buatmu. Maksudnya, ini lebih kuat, lebih baik bagimu untuk menghafal 1 ayat. Beliau pun menghafal 1 ayat. Namun ketika khawatir gurunya sudah sepuh tua, khawatir keburu wafat, maka ia minta izin kepada gurunya, yaitu Imam Asim, untuk menambah hafalan menjadi 5 ayat. Maka gurunya pun akhirnya mengizinkannya. Jadi para peserta yang dirahmati Allah, hafalkan Al-Quran sesuai target ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan waktu kita. Kita ulang-ulang ayat per ayat hafalan tersebut. Ketika proses menghafal, jangan lupa untuk membacanya dengan bacaan yang indah, agar kebosanan hilang dan agar mudah hafal. Ya, terlebih ini diperintahkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari kami orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran. Menghafal juga memerlukan fokus yang maksimal ya, supaya apa yang dihafal dapat diingat dalam tempo waktu yang lama. Jadi maka kita perlu mengerahkan berbagai macam cara dalam menghafal. Mulai dari targetnya ditentukan, sesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang ada ya. Kemudian kita fokus dalam menghafal, kemudian kita membaguskan bacaan kita, dan juga kita perhatikan waktu ya, yang cocok untuk menghafal. Sebenarnya tidak ada waktu-waktu tertentu untuk menghafal Al-Quran. Setiap orang berbeda-beda dalam waktu menghafal. Namun para ulama memiliki beberapa waktu yang ideal menurut mereka untuk menghafal Al-Quran dan menghafal yang lainnya ya. Antara lain sebelum subuh ya, di waktu sahur, kemudian setelah asar, kemudian yang ketiga setelah maghrib, atau ya setelah bangun tidur. Itu pikiran masih fresh sehingga kita bisa menghafal dengan maksimal insyaallah. Para peserta yang dirahmati Allah, jurus yang keempat adalah murojaah hafalan secara disiplin dan rutin. Hafalan Al-Quran itu perlu untuk dijaga secara konsisten setiap harinya, karena jika tidak demikian akan hilang, akan terlupakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Permisalan sahibul Quran itu seperti unta yang diikat. Jika ia diikat, maka ia akan menetap. Namun jika ikatannya dilepas, maka ia akan pergi. Iya betul. Tujuan murojaah ialah supaya hafalan kita tidak lupa dan tidak hilang. Nabi SAW telah memperingatkan umatnya bahwa Al-Quran itu sangat mudah dilupakan. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ta'ahadu hadal Quran, jagalah dengan kuat Al-Quran ini. Fawalladhi nafsi biyadih lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uqaliha. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya Al-Quran ini lebih mudah terlepas ya. Maksudnya lebih mudah hilang
daripada unta yang diikatkan. Jadi cara menjaganya adalah dengan murojaah. Oleh karenanya murojaah harus diutamakan, didisiplinkan, dirutinkan. Jangan malas-malas. Jika tidak maka hilang hafalan kita. Na'udzubillah. Rumusnya dalam menghafal Quran itu cuma dua. Pertama, qallil al-miqdar. Yang kedua, wa akthir at-takrar. Maksudnya, sedikitkan kadar hafalanmu, tapi perbanyak kadar murojaahmu. Qallil al-miqdar wa akthir at-takrar. Sedikitkan kadar hafalanmu, perbanyak kadar murojaahmu. Misalkan, jika hafalan harian itu 1 halaman, maka murojaahlah lebih dari 1 halaman. Bisa 4 halaman, 6 halaman, 1 juz dan seterusnya. Jika pada suatu hari tidak mampu atau tidak sempat menambah hafalan, maka jangan pula tidak sempat murojaah. Murojaah harus tetap dijaga, jangan ditinggalkan. Walaupun tidak menambah hafalan, tapi murojaah tetap kita lakukan. Patok dan istiqomahkan untuk murojaah per hari 1 juz atau 1 jam, tergantung mau ukurannya juz ataupun jam. Misalkan per hari itu 1 juz atau 1 jam untuk murojaah hafalan lama. Adapun untuk murojaah hafalan baru maka bisa manfaatkan waktu antara azan dan iqamat. Itu waktu-waktu yang sering kita sia-siakan ya. Jadi sambil kita nunggu sholat, kita murojaah hafalan yang baru kita hafalkan tadi pagi, yang baru kita setorkan tadi pagi misalkan. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ikutlah halaqah tahfidz ya. Di sana ada guru kita, ada sahabat-sahabat kita. Mengikuti halaqah tahfidz sangat membantu penghafal Al-Qur'an dalam beberapa hal. Di antaranya, pertama, mendapat bimbingan dan koreksi jika ada yang salah pada hafalan kita. Yang kedua, menjaga keistiqomahan agar terus menghafal dan menjaga hafalannya. Yang ketiga, menghalau futur dan rasa malas dari diri kita karena ada yang memotivasi dan mengingatkan kita. Yang keempat, lebih disiplin dan tertarget untuk cepat selesai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang halaqah tahfidz mudah kita dapatkan. Ada yang offline, ada yang online. Jadi dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun dan siapapun kita tetap bisa menghafal Al-Quran. Di antaranya Ma'had Sanad ini membuka program tahfidz Al-Quran. Jadi bagi yang belum ikut halaqah tahfidz silakan gabung di Ma'had Sanad. Jika kita menyanyiakan waktu kita, umur kita yang Allah berikan maka kita akan menyesal. Walaupun misalkan kita wafat dalam keadaan belum hafal Al-Quran 30 juz, minimal kita wafat dalam keadaan berjuang sedang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menghafal dari 1 jenis mushaf. Karena seseorang yang membaca Al-Quran lewat hafalannya akan teringat tata letak ayatnya di mushaf tersebut. Karena sering dia lihat mushafnya, jadi teringat apakah di sebelah kanan atau kiri, atas atau bawah. Sehingga jika mushafnya berbeda jenis maka hafalannya akan buyar. Yang ketujuh, rutin menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ini penting. Tujuannya adalah agar akrab dengan ayat-ayat Al-Quran sebelum menghafalnya. Dengan rutin khatam Al-Quran maka akan ringan lisan dan otak ini, dan akhirnya cepat dihafal. Bukti konkretnya ketika kita disuruh menghafal juz 30, maka kita akan terasa mudah. Atau ayat-ayat yang sering kita jumpai atau dengar dari lisan para imam sholat atau lisan penceramah, maka akan mudah kita hafal. Banyak penghafal yang mengeluhkan susahnya menghafal di surat atau di juz tertentu, sehingga ia merasa kesulitan, akhirnya futur, malas dan bosan, bahkan hingga berhenti untuk menghafal. Masalahnya di mana? Karena dia nggak akrab, nggak pernah dengar, nggak pernah baca apa yang dihafalnya itu. Adapun penentuan 1 bulan itu karena berdasarkan sabda Nabi SAW. Akhtimil Quran fi syahrin, hatamkan Quran dalam 1 bulan. Dan juga karena itu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, jadi sedang-sedang, sehingga masih bisa kita menambah hafalan dan murojaah.
Bagi yang masih sedikit dalam membaca Al-Quran, maka perbanyaklah mendengar murattal Al-Quran ya, dari syekh atau imam besar ya Timur Tengah sana, seperti Syekh Sudes, Gomidi, Husori dan lain sebagainya. Dengan mendengarkan murattal Al-Quran, maka secara tidak sadar ya kita telah ikut membaca Al-Quran. Mendengar murattal ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk mengoreksi apakah hafalan kita sudah benar atau salah, dan kita juga bisa mengakrabkan diri dengan Al-Quran sehingga dengan menghafal kita mudah. Para peserta yang dirahmati Allah, yang kedelapan, yang terakhir, menjauhi maksiat dan perkuat taat. Bukan hanya bagi para penghafal Al-Quran larangan untuk menjauhi maksiat, tapi untuk semua umat muslim. Akan tetapi maksiat adalah dangerous line bagi penghafal Al-Quran. Bahaya sekali, karena maksiat adalah senjata terjitu untuk memudarkan hafalan Al-Quran. Kewajiban menjauhi maksiat bagi seorang penuntut ilmu ialah terlebih bagi mereka yang menghafal Al-Quran, dikarenakan sifat ilmu itu yang merupakan cahaya dari Allah kepada hambanya, dan cahayanya tidak akan mampu menerangi hati-hati orang yang dipenuhi dengan maksiat. Seperti kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullah yang disusun dalam sebuah syair, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anal ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Aku, yaitu Imam Syafi'i berkata, mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku, dan beliau mengajariku supaya menjauhi maksiat, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Pesan yang sama juga telah disampaikan oleh guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Madinah. Ya, sebelum Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada Imam Malik melihat kuatnya hafalan Imam Syafi'i, maka Imam Malik berpesan, sungguh Allah telah menghidupkan cahaya di dalam hatimu, maka jangan kau padamkan dengan maksiat. Masya Allah, nasihat yang sangat berharga. Sungguh di zaman ini maksiat merajalela, maka kita harus nantiasa bertakwa kepada Allah. Kita jauhi maksiat, kita perkuat taat. Semoga hafalan kita kokoh dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.